Aku masuk ke dalam novel. Menjadi putri kaisar yang belum lahir. Tak kusangka, kaisar ternyata bisa mendengar suara hatiku. Anakku yang baik. Kau harus lahir dengan selamat, ya. Apakah ibu bisa hidup enak atau tidak? Semuanya bergantung padamu. Duh, ibunda, sepertinya aku akan mengecewakanmu. Selamat, selir, yang lahir adalah seorang tuan putri kecil. Sejak saat itu, ibuku tidak pernah lagi melirikku. Dia awalnya adalah seorang dayang istana yang tidak punya sandaran. Dalam hidupnya, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melahirkan seorang pangeran. Kelahiranku bahkan membuatnya membenciku. Sejak itu, aku menjalani hidup tanpa kasih sayang ayah maupun ibu. Pakaian yang kukenakan tak berbeda dengan para dayang. Setiap hari makan 2 kali, dan semuanya makanan vegetarian. Dalam sebulan, bahkan sulit untuk makan daging 2 kali. Departemen rumah tangga istana ternyata dipenuhi orang-orang penjilat. Terhadap putri sepertiku, yang tidak pernah dilirik ayahanda kaisar. Barang untuk kedua kalinya pun tidak. Mereka tentu saja bersikap abai. Aku pun senang hidup santai tanpa ambisi. Aku hanya ingin melewati hidup ini dengan tenang dan damai. Setiap tahun, tak ada seorang pun yang mengingat hari ulang tahunku. Kecuali pelayan pribadiku, Biu. Dia akan selalu diam-diam pergi ke taman kerajaan untuk memetikkan beberapa tangkai bunga yang baru mekar untukku. Semoga Tuan Putri panjang umur dan sehat sentosa. Sementara ibuku, setiap hari itu tiba, dia akan berbaring di ranjang sambil menangis. Meratapi putranya yang posisinya kugeser. Putra yang bahkan tidak pernah ada. Tak terasa, hari ulang tahunku tiba lagi. Aku membawa Biu ke taman kerajaan. Dia memetik bunga untukku. Sementara aku berbaring di atas batu pualam biru, memejamkan mata, dan membiarkan pikiranku melayang. Kalau saja hari-hari bisa terus setenang ini. Sebenarnya tidak buruk juga. Tidak ada intrik dan perebutan kekuasaan. Juga tidak ada yang memperhatikan. Seperti seekor semut. Siapapun bisa dengan mudah menginjakku sampai mati. Tapi juga tidak akan ada yang sengaja mengincarku. Entah di kehidupan ini aku bisa bertemu lagi dengan ayah. Yang tak kuanggap itu. Sebelum umur 5 tahun, aku masih terlalu kecil. Aku tidak pernah menghadiri perjamuan istana manapun. Kini, aku sudah berumur 6 tahun. Apakah dia akan teringat padaku? Hari ulang tahun. Alangkah senangnya jika bisa makan sepotong kue kacang hijau yang wangi dan lembut. Tiba-tiba, kakiku ditarik dengan lembut. Aku membuka mataku. Ternyata seorang Kasim muda yang tidak kukenal. Mengikuti tatapannya yang gelisah, aku pun mendongak. Kulihat sesosok pria mengenakan jubah naga berwarna kuning terang. Seorang pria tampan berusia sekitar 30 tahun. Pria itu berdiri beberapa langkah dariku. Tatapannya jatuh ke wajahku dengan sedikit rasa bingung. Jubah kuning membalut tubuhnya. Di belakangnya, mengikuti serombongan Kasim dan dayang istana yang menunduk hormat. Yang bisa bebas keluar masuk istana dalam. Selain ayahku yang tak pernah kutemui itu. Siapa lagi, celaka? Apa yang membuatnya terkejut? Terkejut. Karena ternyata dia punya seorang putri yang belum pernah ditemuinya. Kau, kemarilah. Aku meremas ujung bajuku. Dengan cemas, aku beringsut maju. Saat sudah dekat, aku terpana oleh ketampanannya. Astaga, ayahanda tampan sekali. Sudah kuduga. Hanya mengandalkan ibunda saja, tidak mungkin bisa melahirkanku yang secantik ini. Seorang putri kecil yang jelita tiada taraf. Hahaha, siapa kamu? HMPH, lihat saja. Ayah payah yang bahkan tidak mengenali putrinya sendiri. Heh, ayahanda kaisar, Ananda adalah putri ke-6, Zhao Tangtang. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Loh, bagaimana dia bisa tahu? Jangan-jangan untuk menjadi seorang kaisar. Harus punya ingatan yang sangat tajam. Hahaha. Hah, apa aku selucu itu? Kenapa tertawa terus? Ulang tahunmu yang ke-6. Kenapa pihak istana tidak melaporkan dan menyiapkan perjamuan ulang tahun untukmu? Wah, dia bahkan tahu umurku 6 tahun. Jangan-jangan, ayah payah ini diam-diam memperhatikanku selama ini. Soal perjamuan ulang tahun.
Aku saja bahkan sulit untuk makan kenyang. Mana mungkin para bedebah dari departemen rumah tangga istana itu mau repot-repot menyiapkannya untukku. Yang kenyang mana tahu rasanya lapar. Ayam darat tak akan makan daging giling. Kaisar mengerutkan kening. Di belakangnya, semua orang serentak berlutut. Berlutut, tidak, berlutut, tidak. Sudahlah, lebih baik aku berlutut saja. Astaga, apa yang dilakukan ayah praktisku ini? Saat aku baru saja akan berlutut. Lengan panjang kaisar tiba-tiba merengkuh dan mengangkatku. Dia bahkan mengelus kepalaku dengan agak canggung. Apakah masa-masa indahku akan segera tiba? Jangan-jangan ayah praktisku ini pada pandangan pertama sudah takluk oleh penampilanku yang sangat menggemaskan. Kembali ke aula Wende, siapkan perjamuan. Siapkan lebih banyak kue. Sepanjang jalan aku digendong oleh ayah praktisku kembali ke aula Wende. Di atas meja sudah tersaji berbagai macam hidangan lezat. Air liurku mengalir tak terkendali. Sebuah sapu tangan dengan lembut menyeka sudut mulutku. Aku pun sontak tersadar. Ayah praktisku mendudukkanku di kursi di hadapannya. Kepala pelayan istana, Chen Liangfu, segera maju dan membungkuk untuk membersihkan tanganku. Chen Liangfu secara pribadi membersihkan tanganku. Astaga, hidupku benar-benar akan meroket. Dia ini adalah Kasim yang paling dipercaya dan disayangi oleh Kaisar. Namun, Kaisar berdeham pelan. Dia mengambil sapu tangan itu dan malah membersihkannya untukku dengan tangannya sendiri. Ah! Ayah! Hahaha. Ayah praktisku ini benar-benar seperti yang digosipkan. Sangat tidak bisa ditebak suasana hatinya. Cepat coba, apa kau suka rasanya? Aku tidak sabar lagi dan langsung menyambar kue 5 rempah di depanku. Dan dalam satu suapan, memasukkannya ke dalam mulut mungilku. Makan pelan-pelan, tidak ada yang akan merebutnya darimu. Bercanda. Di kehidupanku yang lalu, aku adalah seorang pencinta makanan manis. Sekarang akhirnya aku bisa makan yang manis-manis. Aku tidak langsung memeluk piringnya dan menuangkannya ke mulutku. Itu sudah cukup untuk menjaga muka ayah praktisku ini. Entah nanti bisa dibungkus atau tidak. Setelah selesai makan kali ini. Entah kapan lagi bisa makan seperti ini. Kaisar mengerutkan kening, memanggil Chen Liangfu dan membisikkan beberapa patah kata. Kasim Chen membungkuk hormat lalu undur diri. Melihat ayahanda Kaisar tak kunjung menyentuh sumpitnya. Dengan berat hati, kuambil kue osmanthus kesukaanku. Dan meletakkannya di piring beliau. Ah, kue osmanthus terakhirku. Kau pergi meninggalkanku, huhuhu. Ayahanda Kaisar menahan tawa, lalu membelah kue osmanthus itu menjadi 2. Setengahnya disuapkan ke dalam mulutku. Setelah potongan terakhir ini habis, tidak boleh makan lagi, ya. Hati-hati tersedak. Setelah berkata begitu, beliau pun memakan sisa setengahnya. Meskipun aku tidak rela. Aku juga mengerti beliau melakukannya demi kebaikanku. Jadi, aku pun menikmati kue osmanthus di mulutku perlahan-lahan. Lalu duduk tegak dengan patuh. Sang Kaisar terlihat sangat puas. Hari ini hari ulang tahunmu. Apa ada hadiah yang kau inginkan? Mataku langsung berbinar. Hatiku berbunga-bunga karena gembira. Tapi aku tidak mengatakannya. Ayahanda Kaisar bisa menemani putri Anda bersantap. Sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Perak, perak. Emas, emas. Jika ayahanda Kaisar ada waktu luang, alangkah baiknya jika ayahanda bisa lebih sering datang menjenguk putri Anda. Jangan datang, beri uang saja sudah cukup. Lakukan saja tanggung jawabmu untuk membesarkanku. Raut wajah Kaisar berubah-ubah. Beta akan sering datang menemuimu. Terima kasih, ayahanda Kaisar. Aku terdiam. Kalau begitu sudah diputuskan. Beta pasti akan sering datang menemuimu. Jangan, lalu bagaimana aku bisa bermalas-malasan? Putri ke-6. Ini adalah kue yang khusus dipesankan Kaisar untuk Anda. Hari ini tidak boleh makan terlalu banyak. Ananda mengerti. Setelah berkata begitu, aku menunggu dengan penuh harap. Kukira ayahanda Kaisar akan menyuruhku pergi. Tapi dayang istana sudah membereskan piring makan.
dan beliau malah berjalan lurus ke arah meja tulis. Ternyata dia tetap tidak menyuruhku pergi. Aku diam-diam mengedipkan mata pada Chen Liangfu. Turun dari kursi dengan pelan-pelan. Dalam hati, aku berencana mencari alasan untuk segera kabur. Mau kemana? Ayahanda Kaisar sedang bekerja. Putri tidak berani mengganggu. Putri permisi undur diri dulu. Hahaha. Kamu ini memang anak yang pengertian. Sudahlah, kembalilah. Pergi, cari tahu ikan apa itu, ikan asin. Aku tidak peduli dengan keributan di istana belakang. Aku dan Biyu kembali ke istana Qihei sambil melompat-lompat gembira. Tidak lama kemudian, Ibunda mengirim pelayan pribadinya, Ruyi, untuk memanggilku. Apa yang ditakutkan akhirnya datang juga. Aku membereskan kotak makanan. Lalu pergi bersama Biyu ke istana Tian Dian tempat Ibunda tinggal. Ibunda, ada perlu apa memanggil putri? Apakah seperti ini penampilan Tuan Putri saat bertemu Kaisar hari ini? Aku mengangguk. Aku mengerti, ayahanda Kaisar pasti sudah percaya. Dia melihat harapan untuk memiliki seorang putra. Kamu seharusnya mengerti, demi melahirkan seorang putri. Ibunda kehilangan seorang putra. Aku tertawa dingin dalam hati. Sekarang aku sudah 6 tahun, bisa tinggal sendiri di paviliun terpisah. Jadi, aku tidak perlu lagi berhati-hati dalam berbicara seperti dulu. Ibunda pasti bercanda. Sejak putri ini terbentuk di dalam rahim Ibunda, aku sudah ditakdirkan menjadi seorang perempuan. Kuharap Ibunda tidak lagi menipu diri sendiri. Kau, beraninya kau tidak tahu diuntung. Dia maju dan menarikku hingga berlutut. Arahku berlutut menghadap sebuah papan arwah. Jantungku berdebar kencang. Dia berani-beraninya memasang papan arwah pribadi di dalam istana. Benar-benar sangat lancang. Kehidupan santaiku tidak boleh dihancurkan olehnya. Aku harus segera mencari cara untuk kabur dari sini. Minta maaflah padanya atas ucapanmu barusan. Siapa dia? Yang dimaksud sudah sangat jelas. Yaitu putra yang ada dalam hayalan Ibunda. Dia pikir aku gampang diatur karena masih kecil. Aku berpura-pura kehilangan keseimbangan. Langsung menerjang ke depan. Menerjang lurus ke arah papan kayu itu. Puih. Mau menyuruhku berlutut. Mimpi saja. Ah, tidak. Apa yang kau lakukan, anak celaka? Apa kau mau mencelakainya untuk kedua kalinya? Heh, mau menyuruhku berlutut. Mimpi saja. Ah. Tidak. Apa yang kau lakukan, anak celaka? Apa kau mau mencelakainya untuk kedua kalinya? Diiringi dengan jeritan yang melengking. Dia langsung pingsan. Bi Yue, panggilkan tabib istana untuk memeriksa kakak. Sekalian periksa apakah dia menderita penyakit murung. Setelah berkata begitu, aku tidak memedulikannya lagi. Aku berbalik dan kembali ke kamarku. Hari-hari tenang yang kudapatkan dengan susah payah ini. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun mengacaukannya. Bahkan ibu yang melahirkanku tetapi tidak pernah merawatku. Juga tidak boleh. Malamnya, aku bermain tangram yang terbuat dari giok. Aku berpikir dalam hati. Malam ini, entah istana mana yang akan mendapat anugerah dan istana mana yang akan bersedih. Tapi suara langkah kaki di depan pintu tiba-tiba berhenti. Bi Yue, bawakan kueku masuk. Kau benar-benar tidak mendengarkan perkataan beta. Ayahanda Kaisar. Astaga, kenapa dia datang ke tempatku? Gawat. Seluruh istana belakang pasti akan membenciku. Ibuku mendapat kabar dan bergegas datang untuk menghadap Yang Mulia. Kecepatan si ibu itu. Pasti dia merasa putranya punya harapan lagi. Kalau dia benar-benar bisa melahirkannya, mungkin dia tidak akan membenciku lagi. Bahkan mungkin bisa melupakanku sepenuhnya. Itu akan jadi yang terbaik. Langkah Yang Mulia terhenti. Beliau melirik Qiu Jieyu yang sedang berlutut. Lalu berjalan lurus ke arahku. Dan langsung menggendongku. Beta bertanya padamu. Kenapa tidak mendengarkan perkataan beta? Ananda tahu Ananda salah.
Ananda tadinya berpikir mau makan sepotong sebelum tidur. Kalau ayahanda tidak datang, aku pasti sudah selesai makan dan tidur di ranjang sekarang. Kaisar memberi isyarat pada Chen Liangfu untuk menyajikannya. Dia mengambil sepotong kue kacang hijau dan menyuapiku langsung ke mulut. Ini kue kacang hijau. Ayahanda Kaisar pasti sehati denganku. Hahaha. Hari ini hari ulang tahunmu. Maka, aku akan menuruti kemauanmu kali ini. Tapi setelah ini, kau harus mendengarkan perkataanku. Saat itu, Biyu tiba-tiba menerobos masuk. Putri, salepnya, hamba sudah membawakannya. Ini terlalu dibuat-buat. Ayahanda Kaisar kan bukan orang bodoh. Biyu, oh, Biyu. Kepintaranmu justru mencelakakanmu. Untuk apa butuh salep? Tubuh ibu selir yang berlutut di lantai itu gemetar. Sekarang baru tahu rasa takut. Tadi waktu kau menyakitiku. Kenapa kau tidak takut? Jika Qiu Jieyu tidak bisa memperlakukan putriku dengan baik, maka dia tidak perlu mengasuhnya lagi. Mulai sekarang, aku sendiri yang akan mengasuhnya. Aku terpana. Perintahkan orang untuk membereskan barang-barang putri. Hari ini juga, pindah ke aula Qinzheng. Besok, panggil pengrajin untuk membuatkan ranjang kecil. Setelah berkata begitu, dia menggendongku dan langsung pergi. Semua orang di istana tahu riwayat Qiu Jieyu sudah tamat. Digendong masuk ke aula Qinzheng. Aku jadi bersemangat. Waduh, apa malam ini aku bisa tidur di ranjang naga, hahaha. Liangfu. Besok, carikan seorang pengasuh untuk putri ke-6. Jangan, nanti aku bisa dipukuli sampai mati. Cari yang sedikit lebih lembut, ya. Aku merangkak naik ke ranjang naga dengan tangan dan kakiku. Ranjang naga ini dibuat besar sekali. Pasti takut ayah dadakan ini tidur berguling-guling lalu jatuh. Bikin malu saja. Hehe, Kaisar mengangkatku dengan wajah masam. Belum cuci muka sudah naik-naik saja. Apa ibumu mengajarimu seperti ini? Oh, dia tidak pernah mengajariku apa-apa. Chen Liangfu, mundurlah. Dia memerintahkan Dayang untuk menyiapkan perlengkapan mandi dan rias. Dengan satu tangan, dia menahan Biyu yang hendak ikut masuk. Nona Biyu. Mulai sekarang, pekerjaan-pekerjaan ini tidak perlu Nona kerjakan sendiri. Status Nona sekarang sudah berbeda dari sebelumnya. Terima kasih atas petunjuknya, Tuan Kasim. Di dalam balai Qinzheng. Setelah aku selesai bersih-bersih, ayahanda Kaisar kembali ke mejanya untuk melanjutkan memeriksa laporan kenegaraan. Aduh, dia lumayan baik juga padaku. Jadi agak tidak rela kalau dia sampai mati. Pangeran kedua itu benar-benar brengsek. Melihat ayah dadakanku ini cukup baik padaku. Nanti aku akan menyeretnya. Kabur lewat lubang anjing yang sudah kugali selama 3 tahun. Lagi pula, kalau sudah keluar dari istana dan ingin hidup santai, aku tetap butuh seorang ayah untuk menafkahiku, kan? Sudahlah, bahkan jika dia tidak menafkahiku pun, aku bisa buka usaha kecil-kecilan. Masa tidak bisa menafkahi seorang ayah tua? Sudah selarut ini, kenapa belum tidur? Tidurlah. Selesai bicara, dia pun naik ke ranjang dan mendorongku pelan ke sisi dalam. Apa kau menyukai beberapa kakak lelakimu itu? Putri tidak sering bertemu mereka. Tapi tentu saja aku menyukai mereka. Bohong. Bagaimana menurutmu tentang kakak pertamamu? Lembut dan terpelajar. Dia kutu buku yang menyayangiku. Lalu, bagaimana dengan kakak keduamu? Senyumnya ramah. Musang berbulu domba. Dasar berhati busuk. Demi merebut tahta, dia bahkan tega menyakiti ayahnya sendiri. Setelah beberapa lama, Kaisar pun tidak bicara lagi. Loh, dia sudah tidur. Seperti babi saja. Mataku pun memberat dan aku tertidur lelap. Tepat saat dengkuranku yang halus mulai terdengar. Mata ayahanda Kaisar yang luar biasa ramah itu pun diam-diam terbuka. Keesokan harinya, aku baru bangun saat matahari sudah tinggi. Aku heran kenapa ibunda tidak datang mencariku hari ini.
Lalu aku teringat kalau semalam aku tidur di balai Qinzheng. Chen Liangfu melihatku sudah bangun. Dia memberi isyarat pada para dayang untuk melayaniku membersihkan diri. Dengan linglung, aku membiarkan mereka merias dan menata pakaianku. Chen Liangfu kemudian menggendongku keluar. Semakin kulihat, semakin kurasa arah ini salah. Kasim Chen, kita mau pergi kemana? Kaisar sangat menyayangi putri. Beliau khawatir putri akan bosan saat bangun nanti. Jadi, beliau memerintahkan hamba untuk menggendong putri ke sidang pagi. Astaga, gawat ini. Kali ini, aku pasti akan jadi sasaran kecemburuan di istana belakang. Ayahanda kaisar ini sebenarnya kesambet apa, sih? Di balai Zichen. Di dalam dekapan kaisar, aku ditatap oleh seluruh pejabat sipil dan militer. Yang mulia. Tindakan ini tidak sesuai dengan etiket. Orang tua bangka ini jahat sekali. Saat pangeran kedua memberontak, jasanya lah yang paling besar. Tentu saja dia tidak suka melihatku disayang. HMPH, bagaimana aku bertindak? Bukan urusanmu untuk ikut campur. Jika ada yang ingin dilaporkan, laporkan. Jika tidak, sidang dibubarkan. Ya ampun, ayahanda ini kerasukan, ya. Biasanya dia sangat sabar pada Perdana Menteri, mengingat jasanya dalam membantunya naik tahta. Dia belum pernah menunjukkan wajah semasam ini. Yang mulia, wilayah selatan dilanda banjir akibat hujan deras yang turun berhari-hari. Rakyat di mana-mana kehilangan tempat tinggal. Hamba memohon agar istana menyediakan dana bantuan bencana. Nah, kan, tangan mungilku mengepal. Aku mencengkeram jubah naga ayahanda kaisar. Ayahanda kaisar menunduk menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Hamba merasa bahwa pangeran pertama memiliki status yang mulia. Sudah sepatutnya dana dialokasikan. Dan sebaiknya seorang pangeran membawa dana bantuan dan pergi langsung ke daerah bencana. Selanjutnya, dia pasti akan bilang, hamba rasa pangeran kedua bisa pergi untuk melatih diri. Hamba berpendapat, pangeran kedua dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi mencari pengalaman. Lihat, lihat, lihat. Lalu dia akan membawa 300.000 tael perak dana bantuan bencana. Di selatan, dia akan merekrut tentara, membeli kuda, dan menguasai tanah. Mengumpulkan kekayaan sambil menipu orang-orang bodoh. HMPH. Pada akhirnya, dia menggunakan dalih penderitaan rakyat. Mengatakan kebajikan ayahanda kaisar tidak sepadan dengan tahtanya, lalu memberontak atas nama rakyat. Benar-benar menggelikan. Bagaimana mungkin bencana alam menjadi kesalahan ayahandaku yang malang? Ayahanda kaisar menepuk-nepuk punggungku, seolah-olah sedang meninabobokanku. Mengenai pangeran kedua, aku punya rencana lain. Para menteri yang aku cintai, menurut kalian, siapa di antara pangeran lainnya yang harus diutus? Itu pastilah Kakanda pangeran ketiga. Dia setia pada Kakanda sulung. Dan juga tulus peduli pada rakyat. Seni bela dirinya sangat hebat. Meskipun sifatnya agak terlalu ceplas-ceplos. Tetapi dialah yang paling setia dan berbakti. Saat pangeran kedua memberontak, dia seorang diri berdiri melindungi ayahanda kaisar, Kakanda sulung, dan diriku. Kakanda pangeran ketigaku. Dialah pelindung abadi di dalam hatiku. Hamba rasa pangeran ketiga sanggup mengemban tugas berat ini. Hamba merekomendasikan Yang Mulia Pangeran kelima, meskipun usianya masih muda, tetapi sudah saatnya dia mendapatkan pengalaman. HMPH, konyol sekali. Menganggap penanganan bencana sebagai ajang latihan. Bukankah itu sama saja dengan menganggap rakyat sebagai mainan? Ayahanda kaisar melemparkan gulungan laporan itu ke wajah Menteri Keuangan. Segenap isi aula berlutut dalam ketakutan. Pangeran ketiga, dengarkan titah, Ananda di sini. Aku perintahkan engkau membawa dana bantuan sebesar 300.000 tael. Beserta 100 gerobak bahan pangan, dan menjabat sebagai utusan khusus kekaisaran. Segera berangkat ke selatan untuk menangani bencana. Ananda menerima titah. Dan masalah itu pun diputuskan begitu saja. Setelah sidang pagi selesai, aku melepaskan diri dari pelukan ayahanda kaisar. Dan berhasil meminta izin untuk pergi bermain. Aku pun menggosok-gosokkan tangan sambil menunggu Kakanda Pangeran ketiga di Taman Kekaisaran. Dulu, setiap kali Kakanda Pangeran ketiga melihatku,
dia selalu menemaniku bermain sebentar. Dia juga sering membawakan penganan dari luar istana. Sayangnya, seiring bertambahnya usianya, sudah tidak pantas baginya untuk keluar masuk istana dalam. Walaupun jarang bertemu, hubungan kami sangat erat. Tadi dia melihatku di balai sidang. Dia pasti akan datang mencariku. Ah. Adik keenam, kakak ketiga, hahaha. Adik keenam dapat banyak lagi. Tidak buruk, lihat. Ini kue pir crispy yang baru dibuatkan oleh kakak. Wangi sekali. Kotaknya saja belum kubuka. Aroma manisnya sudah tercium. Aku dengan gembira menyuruh Biyu untuk menjaganya baik-baik. Kakak ketiga akan melakukan perjalanan jauh kali ini. Aku juga punya hadiah untuknya. Aku diam-diam menyelipkan panah kecil buatanku ke dalam lengan bajunya. Ini awalnya ku buat dari bahan yang kukumpulkan untuk membela diri. Sekarang karena aku berada di sisi ayahanda Kaisar, menyimpannya malah jadi tidak praktis. Kakak ketiga, ini senjata bela diri buatan adikmu. Cocok digunakan untuk menyelamatkan diri. Disembunyikan di lengan baju, jadi tidak mudah terlihat. Kakak tidak salah menyayangimu. Aku melompat-lompat kembali ke aula Kinzeng. Begitu masuk ruangan, aku melihat ayahanda Kaisar sudah sedang memeriksa surat-surat laporan. Pasti di kehidupan sebelumnya tidak berbuat baik. Makanya di kehidupan ini jadi kaisar. Lihatlah nasibnya yang sibuk itu, melelahkan sekali. Apa pengasuhnya sudah dipilih? Lapor yang mulia, para pengasuh masih dalam tahap seleksi. Secepatnya, Ayah murahan ini jahat sekali. Dia pasti iri dengan hari-hariku yang santai, Kakak ketiga sudah berangkat. Sebelum pergi, dia bahkan secara khusus menyuruh orang mengantarkan kue yang baru dibuat. Tunggu kakak kembali, nanti pasti akan mengajakmu keluar istana untuk bersenang-senang. Kakak ketigaku yang baik. Kau harus kembali dengan selamat, ya. Putri keenam, sudah waktunya kita melanjutkan pelajaran tata krama. Jika pelajaran hari ini juga tidak selesai, kue ini tidak akan bisa Anda makan. Mama Seng dipilihkan langsung oleh ayahanda Kaisar untukku. Dulu dia pernah melayani Ibu Suri. Meskipun usianya sudah tua, sifatnya lembut dan tenang. Tapi dialah yang paling tahu cara mengendalikanku. Ayahanda Kaisar bahkan secara khusus menugaskan seorang dayang pilihan, bernama Hong Yu, untuk mendampingiku. Ada pengasuh istana yang mengajariku, dan Hong Yu yang mengawasiku. Jelas sekali beliau sudah bertekad untuk menjadikanku seorang putri yang anggun dan sempurna. Setelah dididik seperti ini, kelak tak akan ada yang bisa menemukan satu pun celah dariku. Hari ini, aku datang lagi ke taman istana. Aku duduk dengan tenang di atas ayunan, yang khusus dibuatkan ayahanda Kaisar untukku. Hatiku dipenuhi kerinduan pada kakanda ketiga. Putri kedua, Anda tidak boleh pergi ke sana. Seorang wanita berpakaian mewah sudah bergegas menghampiri. Aku tidak sempat bereaksi. Dia langsung mendorongku dengan keras dari ayunan. Aduh, sakit sekali. Hong Yu yang sedang memetik bunga untukku di kejauhan mendengar suara itu dan segera berlari menghampiri. Dia segera membantuku berdiri. Nona, apa Anda terluka, Biyu? Cepat panggil tabib istana. Lututku terasa perih dan panas menyengat. Rasa sakitnya membuatku tidak bisa bicara sejenak. Oh, adik keenam. Maaf sekali ya. Kakak tadi berlari terlalu terburu-buru. Putri kedua, siapapun bisa lihat bahwa Anda sengaja mendorong nona kami. Hong Yu tadinya adalah orang kepercayaan di sisi ayahanda Kaisar. Aku tahu itu dengan jelas. Tapi orang lain tidak tahu. Beraninya kau membantah putri ini. Pelayan, tampar mulutnya. Beraninya kau membantah putri ini. Pelayan, tampar mulutnya. Kilatan tajam muncul di mata Hong Yu. Dia hendak bertindak saat itu juga. Tahan. Apa yang akan kau lakukan? Sejujurnya, dibandingkan dengan 6 tahun terakhir saat aku dilupakan, perasaan dilindungi oleh seseorang saat ini benar-benar tidak buruk. Setidaknya, saat ditindas, aku tidak perlu lagi menahannya diam-diam.
Aku duduk di pangkuan ayahanda kaisar. Tabib istana merawat lukanya dengan sangat teliti. Putri kedua berlutut di hadapannya dengan gemetar ketakutan. Perasaan ini cukup menyenangkan. Tang sakit sekali. Ayahanda kaisar, laksanakan. Putri kedua ini memang bukan orang baik. Setelah ayahanda kaisar dikudeta nanti, dia demi menjilat pangeran kedua. Berani-beraninya menendang tulang belulang ayahanda kaisar. Itulah yang membuatnya menjadi putri yang paling disayang di istana nantinya. Mata ayahanda kaisar yang sedingin kolam beku tertuju pada putri kedua yang sedang berlutut. Hukumannya sampai tengah malam, kan? Kalian sudah dengar belum? Putri kedua, karena telah melukai putri keenam, dihukum hingga tengah malam. Ini menunjukkan betapa putri keenam sangat disayang. Putri keenam kita ini memang bukan orang biasa. Dia membuat kaisar memanjakannya secara berlebihan. Benar sekali. Yah, sekarang dia benar-benar menjadi sasaran empuk. Tapi, ayah pasti akan melindungiku, kan? Begitu aku kembali ke balai Kinzeng, aku melihat ibu putri kedua, Selir Xian, berlutut di luar. Tatapannya ke arahku dingin dan tajam bagai pisau. Tapi aku tidak selemah itu. Meskipun aku hanya ingin bersantai dan tidak melakukan apa-apa. Tapi isi kepalaku ini tidak bisa diremehkan. Jika pengetahuan di kepalaku ini masih tak bisa mengalahkan kekuatan sang tokoh utama, paling-paling aku akan membawa ayah kabur lewat lubang anjing. Jika ayahanda kaisar menang, aku akan menjadi putri yang hidup bahagia. Jika ayahanda kaisar kalah, aku akan mencari uang seumur hidupku untuk menafkahinya. Juga kakak tertua, kakak ketiga, dan Chen Liangfu. Kemarilah. Aku berlari kecil menghampirinya dan membenamkan diri dalam pelukan ayahanda kaisar. Bagaimana kalau kita mulai dari persenjataan? Ayahanda kaisar, putrimu ini ingin menggambar. Tang, coba katakan pada beta, benda apa yang kamu gambar ini? Menjawab ayahanda kaisar, ini adalah busur silang yang telah Ananda modifikasi. Busur silang yang kuberikan pada kakak ketiga sebelumnya ukurannya kecil. Yang ini adalah versi yang diperbesar. Daya hancurnya lebih kuat, loh. Bahkan anak panah yang kuukir dari kayu bisa menembus batang pohon. Bagaimanapun juga, di kehidupanku yang lalu, aku adalah seorang pembuat senjata bintang. Meskipun di tempat ini aku tidak bisa membuat meriam laser, tapi membuat beberapa senjata canggih tradisional itu sangat mudah. Tang sudah membuat versi jadinya. Gawat, karena terlalu bangga, aku jadi keceplosan. Membuat senjata secara diam-diam adalah kejahatan besar. Ayahanda kaisar tidak akan menghukumku, kan? Beta tidak menyalahkanmu. Kau membuatnya hanya untuk main-main karena bosan di istana, bukan? Ayahku ini bahkan membantuku mencari alasan. Hebat sekali. Mendengar itu, barulah aku merasa lega. Aku menyuruh Biyu untuk mengambil panah induk itu dari kamarku. Ayahanda kaisar mengambil panah induk itu dan mengamatinya. Raut kegembiraan perlahan terpancar di wajahnya. Dia mengelus badan anak panah itu dengan lembut. Sepertinya dia begitu menyukainya hingga tak mau melepaskannya. Benda yang bagus, rancangan yang sangat cerdas. Pantas saja kekuatannya bisa sebesar ini. Permaisuri, cepat kemari dan lihat anak panah busur ini. Benar-benar rancangan yang cerdas. Tentu saja, kuat tapi ringan. Cocok untuk medan perang, juga untuk pembunuhan rahasia. Ayahanda kaisar menggendongku keluar dari aula. Niatnya adalah untuk menemui Selir Xian. Tapi kami malah langsung menuju ke lapangan latihan. Setelah menyuruh semua orang pergi, dia mengangkat tangan dan memberi isyarat. Tiba-tiba, seorang pria berbaju hitam muncul di hadapannya. Dia adalah pengawal bayangan, sama seperti Hong Yun. Coba kekuatan anak panah kayu ini. Anak panah itu melesat di udara, lurus menuju ke tengah target. Anak panah itu ternyata menembus seluruh lapisan target. Seluruh target pun hancur berkeping-keping. Ayahanda kaisar sangat gembira. Dia langsung melemparku tinggi-tinggi ke udara. Tangku yang hebat. Dengan ini, putri ke-6, Zhao Tang, dinyatakan berpengetahuan luas dan mengerti tata krama.
hidup sederhana meski dalam kemewahan, dan dapat dijadikan teladan. Tamu dari negeri asing. Sifatnya baik dan damai. Orang yang ramah dan menawan. Dengan segera menganugerahiku gelar Putri He Xiao peringkat 3 utama. Apa-apaan, peringkat 3 utama. Penganugerahanku menimbulkan kehebohan besar. Seperti yang semua orang tahu, Ayahanda Kaisar selalu pelit dalam urusan upacara penganugerahan gelar. Bahkan sang permaisuri sampai memanggilku beberapa kali karena masalah ini. Kaki pendekku ini sampai pegal sekali. Hari ini, permaisuri memanggilku lagi. Kesanku terhadap permaisuri tidaklah buruk. Meskipun beliau tidak pernah secara aktif memperhatikanku, tapi beliau juga tidak pernah melarang kedua putranya menggangguku. Benar sekali. Kakanda putra mahkota dan kakanda pangeran ketiga adalah putra dari permaisuri. Saat melangkah masuk ke istana Qining, permaisuri sedang duduk tersenyum di atas dipan. Yang mengejutkan, kakanda putra mahkota juga ada di sana hari ini. Aku mengeluarkan produk perawatan kulit buatanku sendiri dan menyerahkannya dengan tanganku sendiri. Harus kuakui, bumi kuno ini punya satu kelebihan. Sumber dayanya melimpah. Krim wajah anti penuaan yang di kehidupanku sebelumnya sangat sulit didapat. Di sini aku malah bisa mengumpulkan semua bahannya. He Xiao, benda apa ini? Ibunda permaisuri, ini adalah produk perawatan kulit yang Ananda racik sendiri. Permaisuri tersenyum puas. Beliau memberikan produk itu kepada dayang pribadinya. Aku mengerti peraturan istana. Semua benda persembahan harus dicoba dulu oleh pelayan istana selama beberapa hari. Di dalamnya sudah kulampirkan daftar bahan yang terperinci, supaya tabib istana bisa memeriksanya. Kau sungguh perhatian. Memanggilmu kemari hari ini sebenarnya adalah ide dari kakak tertuamu. Ah, Ayahanda Kaisar bilang aku terlalu muram. Beliau menyuruhku untuk lebih sering mencari Adinda He Xiao untuk mengobrol. Bermain-main, jangan hanya belajar terus. Di seluruh istana ini, Adinda He Xiao lah yang paling bersemangat. Meskipun aku terkejut, tapi aku segera menerima kenyataan bahwa aku punya seorang adik kecil baru. Kakanda, ayo kita pergi bermain di luar istana. Permintaan untuk keluar istana pun segera disetujui. Adikku, apa kita tidak bermain di kota Jin? Tentu saja tidak bermain di kota Jin. Kakandaku ini belum pernah melangkah keluar dari zona nyamannya. Dia dilindungi dengan terlalu baik. Kakanda, hari ini, adik akan mengajak Kakanda mencoba sesuatu yang berbeda. Kakanda tersenyum dengan begitu polos. Kakanda mengangguk sambil merenung. Kereta kuda berjalan berguncang selama sekitar 2 jam. Akhirnya, kami pun tiba. Di sini tersembunyi seorang jenius yang bisa menandingi Zuge. Tertulis di dalam buku. Kakanda kedua berulang kali mencoba merekrutnya, namun tidak berhasil. Dia bahkan dengan kejam mengirim orang untuk membantai seluruh keluarganya. Desa ini bernama Desa Cendekia. Semua karena desa ini melahirkan seorang cendekiawan bernama Yu Tongyan. Aku turun dari kereta kuda sambil dituntun oleh Kakanda. Kami pun berjalan menuju kediaman Yu Tongyan. Di depan pintu, seorang bibi sedang mencuci pakaian. Saat mengangkat kepala, ia melihat rombongan kami yang berpakaian mewah dan berpenampilan agung. Dengan sedikit canggung, ia pun melangkah maju menyambut kami. Bibi, aku dan kakakku sedang dalam perjalanan dan sampai di sini. Pinggang dan punggung kami terasa sangat pegal. Bolehkah kami menumpang menginap untuk semalam? Tentu saja boleh. Kebetulan di rumah ada kamar kosong. Tuan dan Nona, silakan masuk. Nak, ada tamu agung yang datang untuk menginap. Cepat kemari dan sambut mereka. Pintu pun terbuka. Seorang pemuda melangkah keluar. Dia adalah Yu Tongyan. Saat malam tiba, aku menempati satu kamar sendirian. Sedangkan Kakanda sekamar dengan Yu Tongyan. Setelah makan malam, aku diam-diam menarik Kakanda ke samping. Tuan muda Yu ini adalah orang yang sangat berbakat dan langka. Kakanda harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, ya. Mendengar perkataanku, Kakanda menatapku dengan sedikit terkejut. Aku berpura-pura mengantuk sambil meregangkan badan. Lalu aku berbalik dan kembali ke kamarku.
Petunjuk yang kuberikan sudah lebih dari cukup. Selebihnya, tergantung bagaimana kakak memahami dan menyikapinya sendiri. Malam itu, aku berbaring di ranjang petani yang sederhana ini. Tidurku nyenyak sekali. Suatu pagi, saat aku bangun, kakak sedang asyik berbincang dengan Yu Hongyan. Suasananya sangat akrab. Melihat pemandangan ini, hatiku merasa sangat lega. Melihatku sudah bangun, Bibi langsung dengan ramah menyiapkan sarapan. Di meja makan, mereka berdua masih terus mengobrol tanpa henti. Obrolan mereka menunjukkan betapa senangnya menemukan kawan sejiwa yang langka. Selesai makan, aku langsung menarik kakak dan membawanya ke pematang sawah milik Bibi. Yu Hongyan pun ikut mengikuti kami. Saat ku berikan sebuah cangkul ke tangan kakak, dia benar-benar tertegun. Dia menatapku dengan bingung. Kakak, apa kau pernah mendengar cerita tentang mengapa tidak makan daging giling? Dulu ada seorang kaisar yang bertanya saat rakyatnya kelaparan karena tidak punya beras. Mengapa tidak makan daging giling saja? Sungguh konyol. Itu karena dia membuat penilaian tanpa pernah merasakan penderitaan. Kakak, hari ini, coba manfaatkan tempat ini untuk benar-benar merasakan betapa beratnya pekerjaan seorang petani. Mendengar itu, mereka berdua tertegun sejenak. Lalu, mereka pun langsung mengerti. Dalam tatapan Yu Hongyan kepadaku, sudah terlihat kekaguman yang jelas. Adiknya baru berusia 6 tahun. Tapi punya wawasan dan pemikiran seperti ini, sungguh langka. Adikku tentu saja yang paling cerdas. Setelah berkata begitu, mereka berdua pun turun ke sawah untuk bekerja. Bibi dan paman yang ada di samping mereka sangat terkejut. Kakakku ini juga punya tekad yang kuat. Walaupun baru bekerja kurang dari 2 jam, pinggangnya sudah sakit dan punggungnya pegal sampai tak bisa berdiri tegak. Tapi dia tetap bertahan. Dia baru berhenti saat hari mulai gelap. Ternyata, beginilah kehidupan rakyat biasa sehari-hari. Kakak berhasil membujuk Yu Hongyan untuk mengungkapkan identitas aslinya. Dia pun terkejut sekaligus gembira. Bisa bekerja sama dengan Pangeran Shah yang sepemikiran. Siapa yang bisa menolak? Kakak akan menjaga barisan belakang kita. Kakak langsung mengerti maksudku. Dia juga menjemput dan mengamankan kedua orang tua Yu Tongyan. Yu Tongyan sangat terharu. Aku mengangguk puas. Dalam perjalanan pulang, ada 3 orang tambahan di kereta. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, salju turun dengan lebatnya. Akhir-akhir ini, raut wajah ayahanda kaisar sangat buruk. Kakak ketiga telah hilang selama 10 hari. Tidak ada kabar sama sekali. Hatiku juga terasa sangat cemas. Aku hanya berharap Siunu yang kuberikan padanya bisa berguna. Meskipun aku tidak percaya pada dewa. Beberapa hari ini aku tetap pergi ke kuil setiap hari untuk mendoakan kakak ketiga. Karena itu, Bunda Permaisuri jadi semakin menyayangiku. Tapi aku tidak peduli dengan semua itu. Aku hanya berharap kakak ketiga konyolku yang selalu di taman kerajaan dan diam-diam memberiku kue bisa kembali dengan selamat. Hari ini, tumpukan salju sudah hampir setinggi lutut. Tiba-tiba Biyu datang berlari dengan penuh semangat, Tuan Putri. Tuan Putri, Tuan Putri. Pangeran ketiga sudah kembali. Kakak ketiga sudah kembali. Aku langsung berlari ke istana Zichen menerjang salju tebal. Aku mengabaikan panggilan para Dayang dan Kasim di belakangku. Kakak ketiga yang paling menyayangiku telah kembali dengan selamat. Aku menerobos masuk ke istana Zichen dengan tubuh penuh salju. Dan langsung melihat sosok yang kukenal itu. Hanya saja, dia terlihat lebih tinggi dan tegap. Aku langsung melompat ke dalam pelukannya. Dia pun langsung memelukku dengan erat. Pada saat ini, air mataku akhirnya tak terbendung lagi. Ternyata tanpa kusadari, aku sudah memiliki ikatan yang dalam dengan Era dan keluarga ini. Kakak ketiga. Kenapa kakak baru kembali sekarang? Sesh, jangan menangis lagi. Kakak kan sudah kembali dengan selamat. Melihatmu menangis, hati kakanda ikut sakit. Hexiang, kemarilah ke sisi beta. Ayahanda Kaisar, Ananda juga ingin memeluk Adinda. Aku bersandar di pelukan kakanda ketiga.
Aku mendengarkan seluruh ceritanya. Ternyata dalam perjalanan ini, Kakanda ketiga mengalami upaya pembunuhan dan penculikan. Semua berkat Xionu itu dia berhasil melarikan diri, tetapi akhirnya dia jadi sebatang kara. Dia hanya bisa diam-diam menghubungi penjaga perbatasan selatan, yaitu Jenderal Pingnan. Perak dan perbekalan dalam jumlah besar itu harus ditemukan kembali. Setelah merencanakan selama berbulan-bulan, akhirnya mereka berhasil menghancurkan sarang perampok itu sekaligus. Tidak hanya berhasil merebut kembali perbekalan, mereka juga menemukan lebih dari 100.000 tael perak dari sarang itu. Perbekalan, perak, dan pangan semuanya telah dikirim ke daerah bencana, ucap Kakanda ketiga, sambil menyerahkan sebuah lencana yang ditemukan dari sarang perampok itu. Aku menerimanya dan melihatnya. Hatiku tergetar. Benar saja, ini milik pangeran kedua. Tanda berbentuk elang ini adalah lencana pasukan pribadinya. Sungguh keterlaluan. Aku ingin sekali membunuhnya diam-diam, lalu mengulitinya dan mencabut uratnya. Bagaimana kalau kita coba saja? Entah kenapa, Ayahanda Kaisar tiba-tiba melotot ke arahku. Perjalanan ini pasti sangat berat untukmu. Kembalilah dan beristirahatlah dengan baik. Baik. Kakanda ketiga menggendongku keluar dari aula utama. Seperti biasa, dia mencubit pipiku dengan lembut. Kali ini, semua berkat Xionu milik Adinda. Barulah Kakanda bisa kembali dengan selamat. Terima kasih, Tang Tang. Saat melihat mataku kembali berkaca-kaca, dia langsung tersenyum dan sedikit mengangkatku ke atas. Hadiah yang dibawa pulang Kakanda ketiga adalah yang paling melimpah. Ada juga buah-buahan segar khas dari selatan. Aku bisa membayangkannya. Agar aku bisa merasakan kesegaran ini, dia pasti bergegas kembali tanpa henti siang dan malam. Dia juga menepati janjinya, menungguku keluar dari istana untuk bermain selama beberapa hari. Hingga Ayahanda Kaisar mendesaknya. Barulah dia dengan berat hati kembali ke kediamannya. Selama beberapa hari ini, aku terus menciptakan kesempatan, mempersembahkan berbagai hal baru kepada Ayahanda Kaisar. Seperti cara menanam kentang dan jagung, teknik pembuatan kaca, serta desain bajak kuli. Tapi hari ini, aku justru didakwa saat dibawa ke balairung istana. Benar saja, itu si Perdana Menteri tua bangka itu. Yang mulia, sang putri ini adalah jelmaan iblis. Yang mulia telah terhasut olehnya. Dia harus dibakar hidup-hidup dengan api yang membara untuk membasmi masalah sampai ke akarnya. Aku berjalan santai memasuki balairung. Ekspresi Ayahanda Kaisar tampak dingin dan tegang. Beliau menahan amarahnya dengan sekuat tenaga. Tuan yang terhormat, apakah orang yang punya bakat luar biasa itu berarti siluman? Kalau begitu, Anda boleh merasa tenang. Anda sama sekali tidak berisiko seperti itu. Ayahanda Kaisar juga bisa tenang. Hahaha, apa maksudmu? Kau, siapa yang mengizinkanmu menunjuk Putri Beta? Berani sekali kau. Jika Putri Beta ini adalah jelmaan iblis, maka semua pejabat sipil dan militer di Istana Beta juga jelmaan iblis. Iblis mana yang sepenuh hati memikirkan rakyat jelata? Yang memikirkan rancangan untuk kemakmuran negeri? Manusia atau iblis, Beta tahu jelas di dalam hati Beta alasan mengapa putriku didakwa hari ini. Beta juga sangat mengetahuinya. Sang Perdana Menteri berlutut dengan panik. Aku tak sengaja melihatnya bertukar pandang dengan pangeran kedua. Aku sadar, mereka sudah tidak bisa menahan diri lagi. Sekarang, tahta Ayahanda Kaisar semakin kokoh. Kehidupan rakyat pun menjadi semakin tenteram. Jika tidak bertindak sekarang, aku khawatir mereka bahkan tidak akan bisa menemukan alasan untuk memberontak. Kalau tidak, sekalipun mereka berhasil karena keberuntungan, mereka pasti tidak akan pantas menduduki tahta itu, dan akan dicemooh oleh seluruh dunia. Benar saja seperti dugaanku. Hari itu, sebelum fajar menyingsing, Hong Yu langsung mengangkatku dari tempat tidur. Bersama Biyu, dia bergegas lari menuju istana Zichen. Di antara sadar dan tidak, aku tahu, apa yang harus terjadi akhirnya terjadi juga. Begitu kakiku melangkah masuk ke dalam aula,
Pangeran kedua langsung menerobos masuk memimpin pasukannya. Ayahanda Kaisar melindungiku di belakangnya. Kakak ketiga berdiri di depan Ayahanda Kaisar. Sedangkan kakak pertama berjaga ketat di sisiku. Tenang saja, di belakang aula ini. Aku sudah lama menggali sebuah lubang anjing. Apa kau sadar apa yang sedang kau lakukan? Ananda tentu saja tahu. Saat ini rakyat di seluruh negeri hidup dalam penderitaan. Hati Ananda sangat sakit melihatnya. Ayahanda Kaisar, lebih baik serahkan tahta ini kepada Ananda. Ananda pastikan Ayahanda dapat menghadap para leluhur dengan tenang. Hahaha. Sungguh tidak tahu malu. Tatapan pangeran kedua menusukku tajam seperti pisau. Ayahanda Kaisar dan kedua kakakku melindungiku semakin erat. Kakak pangeran kedua, ucapanmu itu benar-benar konyol. Sekarang ini, siapa yang tidak tahu kalau negara Tianjeng kita, rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Kalau kau ingin menjadi kaisar, katakan saja langsung, kenapa harus memakai alasan munafik seperti ini? Menurutmu, apakah rakyat akan percaya? Apakah para menteri akan percaya? Kedua mata pangeran kedua memerah. Dia memelototiku dengan ganas. Mungkin karena kelemahannya terungkap, dia menjadi sangat marah karena malu. Dasar kau, wanita iblis. Pengawal, karena Ayahanda Kaisar bersikeras tidak mau sadar. Bunuh mereka semua untukku. Dan tangkap putri keenam hidup-hidup. Aku tertawa dingin dalam hati. Pedang yang tersembunyi di lengan bajuku meluncur ke telapak tanganku. Saat aku hendak memberinya serangan mematikan, tangan Ayahanda Kaisar dengan lembut menahanku. Aku pun mendongak menatapnya. Dia menatap mataku dengan senyuman yang begitu hangat. Bahkan ada kelembutan dan senyum yang memanjakan dalam tatapannya. Jangan kotori tanganmu, nak. Mataku terbelalak karena terkejut. Bagaimana Ayahanda Kaisar bisa tahu? Kulihat dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Beberapa pengawal rahasia melesat turun dari atap. Dalam sekejap, pertarungan sengit pun dimulai. Dari luar istana juga terdengar suara derap langkah penyerbuan. Situasi sudah terkendali. Ayahanda Kaisar jelas sudah memiliki persiapan. Tapi, bagaimana Ayahanda Kaisar bisa tahu? Seharusnya, pangeran kedua dilindungi oleh takdir pilihan langit. Bahkan jika dia terang-terangan mengumpulkan pasukan, informasinya tidak mungkin bocor. Aduh, aku benar-benar tidak mengerti. Dalam hati, bahkan terlintas sedikit penyesalan. Sia-sia saja aku menggali lubang anjing itu begitu lama. Setelah masalah ini selesai, antarkan beta melihat lubang anjingmu itu, bagaimana? Seketika seluruh tubuhku menjadi kaku. Bagaikan jatuh ke dalam gua es. Ayahanda Kaisar menang. Aku mati kutu. Ternyata, selama ini Ayahanda Kaisar bisa mendengar suara hatiku. Aku ingin menangis tapi air mataku sudah kering. Semua pikiran durhaka yang pernah kupikirkan sebelumnya. Bukankah semuanya sudah ia ketahui? Sejak saat itu, aku selalu menghindari Ayahanda Kaisar. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah kupikir-pikir, aku memutuskan untuk kabur. Lewat lubang anjing yang kugali dulu. Aku tidak bisa menjadi putri lagi. Untungnya, selama ini aku sudah menabung banyak uang pribadi. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, saatnya untuk resmi melarikan diri. Aku menyandang bungkusan kecilku dan berlari sekuat tenaga dengan kaki pendekku. Akhirnya, lubang anjing itu ada di depan mata. Gawat, sedikit lagi sampai. Tiba-tiba, bagian belakang leherku ditarik. Aku diangkat oleh seseorang. Mencium aroma kayu cendana yang familiar itu. Aku bahkan tidak berani menoleh. Gawat, aku tertangkap basah oleh Ayahanda Kaisar. Di dalam istana, Ayahanda Kaisar, Ibunda Permaisuri, kakak tertua dan kakak ketiga, sedang menatapku dengan wajah serius. Sudah besar, ya, sudah pandai kabur dari rumah. Sudah besar, ya, sudah pandai kabur dari rumah. Itu semua karena Ayahanda bisa mendengar isi hatiku. Menakutkan sekali. Ayahanda Kaisar langsung mengangkat dan mendudukkanku di pangkuannya. Tangannya yang besar tanpa ampun memukul pantatku. Hua. Aku tidak mau bicara dengan Ayahanda lagi.
Kau berani mengabaikan aku. Dia melambaikan tangan, menyuruh pergi beberapa orang yang tampak cemas. Di dalam toko, hanya tersisa aku dan ayah baruku ini. He Xiao, aku memang seharusnya meminta maaf padamu. Saat kau lahir, aku kurang peduli padamu. Membawamu ke sisiku. Juga karena aku sadar bisa mendengar isi hatimu. Dan aku merasa itu menarik. Aku bahkan pernah memanfaatkanmu. Aku bersalah padamu. Tetapi kasih sayangku padamu setelah itu. Semuanya tulus dari hati. Bukan untuk memanfaatkanmu. Biar aku pertegas. Aku bersumpah demi negara ini. Aku sungguh ingin menjadi ayah yang baik. Maukah kau memaafkan aku? Aku menatapnya. Hatiku berkecamuk. Baiklah. Lagi pula, dia sudah mempertaruhkan seluruh negeri, kan? 10 tahun kemudian, Kakanda naik tahta menjadi kaisar. Ayahanda mundur menjadi kaisar emeritus. Sedangkan aku dianugerahi gelar putri pelindung negara peringkat 1. Hari itu, ayah hendak membawaku untuk tinggal sejenak di villa peristirahatan musim panas. Kakanda kaisar mengantar kami secara pribadi. Aku membantu ayah naik ke kereta kuda. Aku menoleh dan tersenyum cerah pada Kakanda kaisar. Sambil melambaikan tangan. Duh, dosa apa yang Kakanda perbuat di kehidupan sebelumnya? Tahta ini, siapa saja yang mau silakan ambil. Dari dalam kereta, terdengar tawa ayah yang terbahak-bahak. Aku masuk ke dalam kereta. Sama sekali tidak melihat sosok Kakanda kaisar yang tiba-tiba menegang. Dan raut tak percaya di wajahnya. Xiao Duzi, apa kau mendengar perkataan Adinda Putri barusan? Menjawab Yang Mulia Putri tidak mengatakan apa-apa.